Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita, seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul ente nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah, kita beriman sama Rasulullah, sujudnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mahisya Al-Fatih. Ada yang menarik sahabatku semua, ketika Mas Heri Pras mengkritik videonya Ustadz Umar tadi teman-teman, Ustadz Umar Mita, ada seorang YouTuber yang mengaku sebagai YouTuber Salafi juga membela Ustadz Umar Mita. Ini dia orangnya sahabatku semua. Mana arah narasi yang kami sampaikan, ya, yang pada saat itu kami membela Ustadz Umar Mita tentang ceramah marah-marah di beliau, kemudian direaksi oleh Mas Heri Pras. Kami kira dan kami anggap beliau ini, ya, Mas Heri Pras ini paham. Ternyata ya mohon maaf, ternyata sampai detik ini pun Mas Heri Pras juga itu masih belum paham. Bahkan bisa kami katakan mohon maaf, gagal paham. YouTuber ini sahabatku semua, dia di dalam videonya juga mengaku sebagai seorang yang bermanhajkan salaf. Ini cukup mengherankan bagi kita sahabatku semua. Ketika Mas Heri Pras mengkritik seorang ustadz, yang mana ustadz ini, yakninya Ustadz Umar ini bukanlah ustadz yang bermanhajkan salaf. Beliau bukan ustadz salafi sahabatku semua. Dulu, ketika pertama kali saya hijrah, saya pun sempat mengira bahwa Ustadz Umar ini adalah ustadz salafi. Saya sering, teman-teman, mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz Umar Mita. Sehingga suatu saat, teman-teman, saya dinasehati oleh seorang ustadz, tentunya ustadz salafi, teman-teman, menyatakan bahwa Ustadz Umar ini bukanlah ustadz salafi. Ustadz Umar ini bahkan banyak menyebarkan subhat kepada umat sahabatku semua. Enak betul ente ngomong. Oh, emosi. Enak betul ente benar bicara. Oh, emosi teman-teman. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi gak pernah mau hormatin orang. Dengerin sebenarnya. Orang-orang salafi itu, kata Ustadz Khalid Basalamah, kan sering tuh Ustadz Khalid Basalamah berceramah di videonya. Kita ini hanya butuh dalil. Kalau ada dalil, kalau Ustadz Khalid Basalamah, yakinlah kita ini adalah orang paling depan yang akan melakukan hal tersebut. Di dalam video ini sahabatku semua, jelas sekali Ustadz Umar Mita ini teman-teman marah-marah dan arahnya kepada manhaj salaf, kepada ustadz-ustadz salafi, atau kepada orang-orang yang disebut sebagai wahabi. Memang beliau tidak menyebutkan nama, tetapi jelas sekali teman-teman arahnya kepada siapa. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita, seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul ente nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah, kita beriman sama Rasulullah, sujudnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Ya, semuanya pasti mengaku beriman kepada Allah, pasti mengaku cinta kepada Rasulullah. Tetapi benar nggak akidahnya? Benar nggak manhajnya? Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Coba kita bayangkan ibu, seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan, kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Nah, pada poin inilah sahabatku semua, Mas Heri Pras mengkritiknya. Ustadz ini teman-teman menyatakan kepada jemaahnya, ada seorang laki-laki menceraikan istrinya karena hanya perbedaan manhaj. Pertanyaannya sahabatku semua, yang ditanyakan oleh Mas Heri Pras dan juga kita tanyakan kepada beliau teman-teman, di mana kejadiannya, siapa orangnya, harus jelas. Apakah benar orang yang menceraikan istrinya ini seorang yang bermanhajkan salaf? Saya rasa bukanlah orang yang bermanhajkan salaf sahabatku semua. Saya tidak pernah mendengarkan kejadian seperti ini. Tapi kalau jemaahnya LDII, ya mungkin saja seperti itu. Enak betul ente benar bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin, tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati, tapi gak pernah mau hormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati, tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Marah beliau ya, emosi. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Waduh. Nggak bisa kayak gitu tuh. Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa.
Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil. Walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Kira-kira kasusnya di mana? Kira-kira istrinya yang dicerai itu kasusnya di mana begitu ya? Siapa dan siapa? Orangnya siapa? Kalaulah memang ada, teman-teman. Rata-rata kalau orang, apalagi si laki-laki ya sudah bermanhaj salaf, rata-rata perempuannya itu ikut. Meskipun ada juga yang masih ngeyel gitu ya. Ketika Mas Heri Pras mengkritik Ustadz Umar Mita ini, sahabat Kusuma, muncul seorang YouTuber, dia membela mati-matian Ustadz Umar Mita. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, teman-teman. YouTuber ini dia mengaku bermanhajkan salaf. Pertanyaannya, apakah betul beliau ini, YouTuber ini, seorang yang bermanhajkan salaf? Ya, beliau malah menampilkan beberapa jejak-jejak digital daripada ya syubhat yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita. Ya, jadi seakan-akan di sini ya kalau kami lihat narasi yang disampaikan oleh Mas Heri Pras, di sini seakan-akan ya menyudutkan ke kami, ya seakan-akan bahwa kami ini juga pembela Ustaz Umar Mita terhadap kesubhatannya, terhadap penyimpangannya. Ya padahal coba kalau Anda melihat video saya itu ya, di video channel ini yang saya membahas, yang saya membela Ustaz Umar Mita, ceramah-ceramahnya direaksi oleh Mas Heri Pras. Coba lihat di situ, silakan Anda simak dari awal sampai habis. Di mana ada kata-kata saya di situ yang membela suatu hal keburukan atau syubhat yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita. Coba lihat, tidak ada kalian dapatkan. Dia membuat video dengan narasi membela Ustadz Umar Mita, sahabat Kusuma. Tetapi ketika beliau membuat video kedua, beliau membuat video menyatakan bahwa beliau membela Ustadz Umar Mitanya, bukan membela subhatnya Ustadz Umar Mita. Tetapi teman-teman, ini menjadi pertanyaan bagi kita ketika Mas Heri Pras mengkritik Ustadz Umar Mita. Kenapa muncul orang ini? Kenapa? Padahal Ustadz Umar Mita sendiri, teman-teman, beliau bukanlah seorang ustadz yang bermanhajkan salaf. Ketika Mas Heri Pras membongkar banyak subhat-subhatnya, teman-teman, ketika beliau menyampaikan tentang maulid Nabi, tentang bolehnya melakukan maulid Nabi, maka muncul orang ini. Dianya ngakunya, teman-teman, ngakunya tidak membela subhatnya Ustadz Umar Mita. Tetapi ketika Mas Heri Pras mengkritik Ustadz Umar Mita, dia muncul ke publik, membela. Setelah saya telusuri, sahabat Kusuma, channel YouTube-nya, saya mendapatkan video-videonya dengan judul seperti ini. Turut berduka untuk Ustadz Umar Mita. Heri Pras membabi buta fitnah Ustadz Umar Mita hingga berakhir begini. Lalu dia juga membuat video, yang bela Heri Pras adalah dungu. Jadi orang yang membela Heri Pras dia sebut sebagai orang yang dungu. Ustadz Umar Mita bongkar kebusukan Salafi KW. Waduh, Heri Pras malah panik. Ngeri, teman-teman, ngeri judulnya. Dan setelah saya simak lagi videonya, teman-teman, saya menemukan beberapa video yang judulnya sangat janggal sekali, teman-teman. Seperti beliau mengkritik Ustadz Riyad Bajri, teman-teman. Beliau juga ikut mengkritik Ustadz Riyad Bajri dengan judul Riyad Bajri dan Salafi saling bongkar. Parah, ada Ustadz Salafi hobi rekam video zinahi ibu kandung sendiri. Ini gila, teman-teman. Saya ulang lagi, teman-teman. Kita baca lagi. Parah, ada Ustadz Salafi hobi rekam video zinahi ibu kandung sendiri. Emang kalian pernah dengar Ustadz Salafi menzinahi ibu kandungnya dan merekamnya, teman-teman? Memang kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat dari judul-judul videonya, selalu dia berikan tanda tanya kecil. Tanda tanya kecil di narasi-narasi judul videonya, teman-teman. Entah apa tujuan dari orang ini, teman-teman. Orang yang mengaku sebagai seorang YouTuber yang bermanhajkan salaf. Saya lihat lagi, teman-teman, ada juga judul yang sangat nyeleneh sekali. Rhoma Irama meninggal saat jadi imam tarawih. Subhanallah. Innalillahi, kabar duka dari Rhoma Irama, doa Habib Bahar terkabulkan. Ini judul apaan, teman-teman? Memang ada tanda tanyanya, tetapi narasinya, teman-teman, tidak sesuai dengan judulnya. Sejak kapan Habib Bahar mendoakan Haji Rhoma Irama ini meninggal dunia? Sejak kapan? Dan sejak kapan Rhoma Irama meninggal dunia? Nah, ini nih, lebih parah lagi, sahabatku semua. Lebih gila lagi judulnya. Sholat tarawih malam pertama ricuh. Anak Ustadz Firanda digebukin.
Waduh, anak Ustadz Firanda digebukin karena banyak salahnya saat jadi imam. Ini judulnya teman-teman, digebukin. Dia bikin tanda tanya kecil. Kalau diperhatikan, tidak kelihatan tanda tanyanya kalau tidak diperhatikan secara seksama. Saya mengira sahabatku semua, judul-judul yang dia berikan seperti ini teman-teman, tujuannya agar banyak mendapatkan viewer. Tapi apakah ini tidak berdusta? Apakah ini tidak berlebihan? Dengan melakukan cara-cara seperti ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan viewer. Gus Miftah kecelakaan, tangan dan kakinya patah. Dia bikin tuh teman-teman, di judul ini, tanda tanya kecil sekali teman-teman. Kecil. Masih kritis dan harus jalani 5 kali operasi akibat Gus Miftah nabrak pohon. Pada video sebelumnya, sahabatku semua, sebelum Gus Miftah nabrak pohon, dia bikin judul videonya, Ya Allah, Gus Miftah kena stroke dan lumpuh. Gus Miftah kena stroke saat ceramah. Waduh, jadi Gus Miftah ini dibikin judulnya, sahabatku semua, oleh orang ini, stroke saat ceramah. Kondisinya sekarat di rumah sakit. Lagi-lagi dia bikin tanda tanya kecil. Jadi setelah Gus Miftah stroke dan lumpuh, barulah ceritanya Gus Miftah ini nabrak pohon, begitu. Gus Miftah bonyok kena lempar sepatu. Miftah punya kain kiswah, Ka'bah asli, ternyata cuma beli di toko online. Jadi teman-teman, kalau teman-teman simak itu channel YouTube orang ini, orang yang mengaku salafi ini, judulnya sangat ekstrim sekali sahabatku semua. Memang kita akui memang ada tanda tanyanya teman-teman. Tapi apakah pantas? Apakah pantas membuat judul seperti itu? Jadi bisa saja sahabatku semua, bisa saja nanti saya coba bikin video ini aja. Video ini aja kita bikin judul Harry Pras dilempari botol oleh jemaahnya Umar Miftah dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi kalau saya bikin judul seperti ini, bisa saja teman-teman orang-orang netizen akan penasaran, akan klik video ini agar ramai. Namun pada kenyataannya Mas Harry Pras tidak dilempari botol dan juga tidak dilarikan ke rumah sakit. Meskipun judulnya saya beri tanda tanya. Jadi apa tujuannya sahabatku semua? Tujuannya untuk menarik banyak viewer. Meskipun ada tanda tanyanya, artinya ini sama dengan berbohong. Dan parahnya lagi sahabatku semua, orang ini dia menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Ngiri sahabatku semua. Coba teman-teman bayangkan, jika ada seandainya YouTuber aswaja yang tidak suka kepada salafi, menemukan video-video orang ini. Oh, ternyata hanya seperti inilah kualitas YouTuber salafi. Menyebarkan hoak. Jadi yang kena teman-teman, yang jadi dampaknya salafi. Atas kelakuan dari orang ini, YouTuber ini. Oke lah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.